gotong royong Bu, nah dan lain sebagainya. Dia akan milih nanti, dua aja atau tiga saja. Misalnya yang tanya apa? Bertanggung jawab. Yang lainnya apa? Gotong royong. Ditulis oleh Bapak Ibu nanti, bertanggung jawab gotong royong. Bagi dia dua kelompok. Yang ini kelompok tanggung jawab, yang ini kelompok gotong royong. Nah, anak-anak itu disuruh menulis sifat yang tampak kalau dia itu bertanggung jawab, sikap, perilaku dia yang nampak. Nanti ada yang jawab tuh Bapak dan Ibu, sikap saya yang nampak itu mengerjakan tugas pada mengumpulkan tugas tepat waktu itu. Karena kita sering ngomong jangan terlambat, jangan kerjakan tugas itu. Nah, itu dirubah kalimat positif oleh mereka sendiri. Ada, saya cobakan, karena saya coba mencoba di dua kelas. Yang pertama kelas 10 IPS 3. Saya giring, dapat mereka kesepakatan. Yang kedua, kelas 12 IPA 2. Karena notabene anak-anaknya hobi melanggar keyakinan sekolah. Saya giring, kira-kira di kelas kamu nih yang bikin kamu nyaman, kamu bikin keyakinan kelasnya apa? Mereka sendiri yang minta. Bu, gotong royong, mau buah ini, karena buah ini wali kelasnya ada satu hal yang muncul pada saat itu. Di kata bertanggung jawab. Anak-anak kesepakatannya apa? Bu, kawan tuh kalau minjam barang tolong dikembalikan. Itu saya kan tidak pernah terpikir, itu kesepakatan mereka. Iya Bu, sering ini. Kemudian gotong royong apa? Ibu kalau ada kegiatan event sekolah tuh separuh-separuh kawan Bu. Nah kami nih, buat kamu pernyataan, buat mereka pernyataan dan selesai Bu, alhamdulillah. Nah ini jadi kalau kalian ada yang keluar dari keyakinan ini, ingat yang sudah ada dipublikasikan di grup kalian. Boleh Pak Rega? Nah ini Bu, ini tahapan saya pada saat buat. Itu pertama saya kelompokkan dulu anak-anaknya. Ada ini kebetulan kelas 10 IPS 3. Ini dia ngambil 3. Waktu itu kalau nggak salah saya ngambil 3 keyakinan. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dia ini menghormati. Kemudian yang ketiga bertanggung jawab. Boleh diklik yang sebelah situ Pak. Nah itu setelah berkelompok mereka menulis, kemudian satu-satu anak menempelkan. Itu bisa diklik. Bukan. Ini ada video. Jangan. Nah itu tahapan ada anak menempelkan satu persatu apa yang dia tulis. Di situ bahkan dia menulis si karakter bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang tidak tampak apa, yang tidak menampakkan kalau dia bertakwa. Yang satu lagi yang menampakkan kalau dia bertakwa. Nah itu ada ditemukan itu salah satu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, satu itu yang nampak jujur. Dia bilang, Bu, jujur itu tanda kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tidak menampakkan berarti perilakunya apa? Bohong, Bu. Itu kan yang kita temukan. Berarti itu suatu keyakinan. Nah kemudian setelah tahap satu-satu, itu tahap yang kedua. Ini tahapan video yang kedua, itu sebenarnya video Bapak Ibu. Anak-anak sudah menempel, masing-masing satu anak baca. Oh iya, maunya teman saya itu seperti ini, satu persatu. Kemudian di tahap ketiga, dia diskusi, dapatlah kesepakatan ini. Ini contoh kesepakatan kelas 10 IPS 3, jujur melaksanakan ibadah tepat waktu. Ngapa kata-kata jujur? Ada ini cubu kadang sholat kau. Jujur itu kan universal sekali, abstrak. Yang kedua, menyapa dan berbicara pada guru dan teman dengan sopan. Kadang tubuh kamu jujur sopan Bu dengan guru. Nah itu. Yang kedua, mendengarkan saat seseorang sedang berbicara. Karena kadang kami ngomong tuh tidak dengar, dia main HP, Bu ini, itu alasan mereka. Itu konsepnya. Kemudian di kelas ini ditemukan Bu kami tuh kadang body shaming Bu, kadang bullying seperti itu. Nah dengan keyakinan ini akhirnya suka seperti itu tuh merasa tertonjok gitu loh. Oh iya ya, keyakinan kita ini kembali lagi. Nah kemudian dia punya tanggung jawab mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari guru tepat waktu.
Jadi pada saat mereka melanggar, ini nanti wajib di print out, ditempel di kelas, kelihatan. Boleh dipublikasikan di media sosial. Nggak apa. Kadang kita kan susah membuat, memang ini bertahap sekali, tidak semudah mengubah telapak tangan. Apalagi anak-anak kita ini, ya kodrat alam kembali. Kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian, anak-anak yang masuk ke kita ini adalah anak-anak era yang biasa online. Jadi wajar kalau mereka dari segi perilaku tuh agak menyimpang sedikit-sedikit. Oke. Nah ini nanti tahapan Bapak Ibu. Kalau ini sudah alhamdulillah saya kondisikan di 2 kelas yang tingkatannya berbeda. Nah, alhamdulillah kalau kelas 12 IPA 2 saya laporkan setelah kesepakatan ini ada sedikit perubahan. Karena kembali keyakinan. Mungkin saya itu mereka mikir itu yang kita inginkan. Dan mereka mungkin tahapannya itu bukan restitusi yang kita kenalkan, konsekuensi saja dulu. Nah, mereka di awal tuh oh ya kayak sakit, tapi setelah itu saya belajar dari kesalahan. Itu konteksnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, ini untuk selanjutnya. Nah, ini sudah ada keyakinan kita dalam mengajar sebagai pendidik. Ingat, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Saat kita membuat budaya positif, ini juga jangan kita tinggalkan. Saya garis bawahin Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat kita melihat orang melakukan sesuatu punya tujuan. Salah satu tujuannya ini, 2 alternatif. Tapi kalau orang itu berbuat kesalahan, biasanya ada salah satu kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Yakinlah. Yang pertama contohnya, bertahan hidup, survive. Itu biologis. Makan, minum, bertahan hidup. Itu psikologis sekali. Kadang kita ya wajar aja, kenapa sih kok dia mencuri seperti itu? Kita telusur, jangan-jangan kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Gitu. Sama dengan kita sebagai guru, terlihat anak berbuat salah, kadang kita wajib menelusuri apa kebutuhan dasar mereka yang sedang tidak terpenuhi, atau ada kebutuhan dasar dia itu sedang kita lampauin atau kawannya dilampaui. Karena kebutuhan dasar dia itu sudah ada, cuma ditutupi oleh orang lain karena dia merasa dirinya bisa dikontrol tadi. Itu. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, love and belonging. Kita tuh semuanya ingin dicintai. Itu konteksnya. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Tapi ingat, di segi kebebasan Bapak dan Ibu ada kebebasan manusia yang lainnya. Yang ketiga, fun, kesenangan. Wajar kalau dapat sertifikasi kan senang. Wajar kan? Ya kan beda, agak-agak lain gitu ya. Udah, kebutuhan terpenuhi gitu loh. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Kadang kita tidak menyadari anak kita itu punya potensi. Kadang tertutupi karena kita hanya terfokus kepada anak ya Bu yang biasa dapat penghargaan. Padahal mereka tuh ada potensi lain yang harus kita naikkan powernya. Memang ini nanti di kurikulum Merdeka itulah akhirnya semua akan ditampilkan. Jadi ini sinkronisasinya Bapak dan Ibu. Kenapa kebutuhan dasar anak manusia termasuk kita sebagai guru ini, kita kadang kalau suatu saat di ruangan instansi kita ini kalau ada kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, pasti ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang akan kita lakukan tanpa kita sadari gitu loh. Itu konsepnya. Untuk menambah tajam Bapak dan Ibu untuk mengetahui kebutuhan dasar, silakan klik Rega. Ini kan hobi ibu-ibu nonton sinetron, jadi saya kasih sinetron. Oke, silakan Pak Rega. Indosiar. Malah dipilih sebagai calon ketua kelas. Aku mau buat acara di kelas. Iya, supaya aku bisa buat aja sih. Dan yang ketiga, aku mau buat acara baksos.
Siapa tahu di acara-acara apa yang aku bisa contek nih. Aku nggak boleh kalah dari malas. Ini sih merupakan balik. Kalian sudah menyiapkan presentasinya? Siap, Bu. Saya juga udah, Bu. Oke, baik. Sekarang dimulai dari presentasi Dira. Silakan Dira. Di sini aku akan membahas jadi ada acara kegiatan kegiatan dan juga ada acara seni untuk mengakrabkan kita semua satu kali. Ada acara rasa dan yang terakhir aku akan bikin kelas dan baca lainnya supaya orang-orang bisa mengenal pasti. Kita juga bisa berbagi momen di situ. Tangan berdiri ya. Presentasi kamu selanjutnya. Oke, gitu sih. Kita kan bisa bicara dengan sehat. Kenapa lu gue curhat ke kamu? Sekarang gak usah nuduh-nuduh Dira. Cari program baru dong, jangan ngomong sembarang. Masa mau jadi ketua kelas gak punya program sendiri sih? Anak-anak, kalian semuanya tenang dulu ya. Untuk kamu. Kita bisa jadi ini. Makanya aku bilang tadi dia sampaikan itu sama orang yang malam. Yang sebelumnya saya belum bicarakan. Bisa-bisa aja nggak perhatian dari CCTV. Aku yakin baik, nanti kita cek dari CCTV. Ah, kan tuh. Cara kamu seperti ini. Ibu diskualifikasi kamu dan calon Ayo. Oke. 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 Nah itu tadi Bapak dan Ibu kita analisis. Mau nggak klik. Nah ini kita lihat kebutuhan dasar, melihat sikap Dira dari adegan yang ditayangkan, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Dira sampai dia nyontek. Lebih kepada kekuasaan. Nah itu. Karena mungkin dia untuk berpikir, dia susah akhirnya, tapi dia butuh kekuasaan itu. Akhirnya dia melanggar aturan-aturan yang ada. Itu kadang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Sering kita temukan anak mencontek, kemudian anak itu mohon maaf datang terlambat, kemudian hobi sekali melanggar peraturan. Nah seperti itu dasarnya ada. Termasuk mungkin dia hobi berdandan. Itu kita analisis juga. Cuma
Sesuatu itu mengikat, kita kembali lagi, anak kita biarkan merdeka, tapi ingat, di balik merdeka dia ada merdeka yang lainnya, termasuk kemerdekaan guru. Karena kenapa? Kembali ke tujuan pendidikan, kita membimbing dia itu Bapak dan Ibu supaya dia selamat dan bahagia, itu saja. Kalau dia sudah selamat dan bahagia, itu nanti ke ujung-ujungnya kita sebagai guru itu menjadi guru-guru yang identitas sukses juga rasanya. Nah itu berarti sudah kena ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti pada saat kita berhadapan dengan masalah, kita analisisnya, oh jangan kebutuhan apa. Memang PR panjang guru untuk kurikulum merdeka yang seperti ini. Next. Nah ini restitusi tadi Bu Ratni. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak hanya sesaat. Apa yang dia dapat, hukuman itu di otak anak lama hilangnya. Konsekuensi saat itulah. Tapi kalau restitusi ini berkepanjangannya tetapi sukses. Itu ada perubahan. Restitusi ini merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi kita ngiring anak nyari solusi masalah. Nanti ada stepnya. Bagaimana nyarinya? Mungkin ini sering dilakukan juga oleh Bu Nani, Pak Wahyu sebagai BK. Restitusi nanti bisa teranalisis, saya rasa, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus berperlakukan dan harus memperlakukan orang lain. Nah ini memang ada penelitiannya sendiri Bapak dan Ibu dari Chelson Gosen. Next. Nah ini berkait dengan restitusi, kita harus menyadari diri kita sebagai seorang pendidik yang akan membawa dan menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan mereka. Kita lihat Bapak dan Ibu, ternyata posisi kontrol kita sebagai pendidik itu ada 5. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Untuk memahami kita ini ada posisi di mana, silakan lanjutkan Pak Rega. Kita nonton kembali dari adegan ini, langsung kita mikir, oh saya ternyata di posisi ini selama ini, lebih dominan mungkin. Ah ya, silakan Pak ya. Ini kisah Naren terlambat sekolah. Naren, sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Ini penghukum ya Pak Ibu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Nah, pergi sana ke lapangan basket. Ini pembuat merasa bersalah Bapak dan Ibu. Naren, Ini kira-kira siapa? Selamat pagi, Berapa? Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu tugasnya terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ibu beramal. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini anak gagal. Ini posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sedikit lagi ya. Ini pemantau monitor. Naren, Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini yang manajer. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Itu tadi
posisi-posisi kontrol yang memang kadang terjadi pada diri kita. Kira-kira kita dominannya yang mana itu? Lebih kita sering. Yang mana kira-kira? Kalau Bu Nevriel nih kira-kira kontrol yang mana nih yang paling sering? Tergantung suasana hati. Oke. Tapi lebih apakah penghukum lebih dominan ke Bu? Ya. Kayak penghukum ya, memberi hukuman. Atau mungkin ada yang lebih sering menjadi seorang teman? Teman. Oh. Bu Yuli masa dia sering jadi teman. Jadi kita bisa melihat dari step-stepnya itu. Anak terlambat ceritanya bangunnya telepon, yang lain, yang juga. Pernah saya suruh musir. Oke, bisa kayak gitu. Itu konteksnya. Kalau Bu Putri Puji mungkin kan sering jadi guru piket nih. apa sudah ada yang hafal sampai manajer? Hukuman ya, lebih dominan hukuman ya kadang. Emang kita lebih dominan sih kalau nggak hukuman paling kita berkata pernah nggak kita menjadi pembuat rasa bersalah anak? Iya terlalu kadang kita bisa menjadikan suatu anak bisa berbuat ulang lagi. Setidaknya Bapak dan Ibu dalam restitusi kita itu levelnya ada di teman, pemantau, manajer itu yang harus kita dapat gitu loh. Setidaknya teman. Kalau manajer itu kan dia pakai data kemudian tapi dia yang memberi solusi, tapi beda dengan restitusi. Anak digiring untuk mencari pokok masalah, kemudian mencari solusinya. Nah itu segitiga restitusi. Dan mohon maaf, ini ada siswa, memang yang sudah pernah saya cobakan. Saya pantau, saya tidak pakai perjanjian. Anak itu bilang begini, Bapak dan Ibu. Ibu, saya akan berubah. Saya tidak mau kamu berubah. Saya ingin kamu memperbaiki diri. Bahaya kalau kamu berubah, nak. Itu. Iya, itu yang saya mau. Tapi alhamdulillah, stepnya saya giring anak ini 21 hari. 21 hari, kalau 21 hari ini kamu giring, kamu memahami, insya Allah kesananya, kamu bisa Bu. Dengan cara bagaimana? Ada yang pernah saya tanya seperti itu. Dan alhamdulillah nampak dan tidak pernah saya temukan lagi anak itu terlambat. Itu konsepnya. Ini saya bercerita karena memang, tapi mungkin yang saya temukan itu anaknya yang memang giringannya sebenarnya ada kebutuhan dia pada saat bertemu dengan kita terpenuhi. Kembali lagi kita kebutuhan apa yang beda. Makanya kadang memang benar mereka bercerita kita diam itu hal yang paling positif mungkin yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Ya ini tugas besar kita sebagai seorang guru, apalagi kita mengiring ke Merdeka Belajar. Dan mohon maaf, ini jangan diterapkan di sekolah saja. Lebih lagi kita terapkan di lingkungan ke anak-anak kita sendiri di keluarga. Gitu. Mungkin kita baiknya jadi teman aja, jadi pemantau. Kok bisa jadi manajer? Jangan biarkan anak itu kita yang ngasih solusi. Kalau dia berbuat sesuatu yang melanggar keyakinan, giring mereka dengan cara mereka bisa memenuhi keyakinan sendiri, biar mereka cari solusi. Nah itu konteksnya. Mudah-mudahan posisi kontrol ini bisa sedikit demi sedikit memahami sebenarnya untuk kenyamanan kita juga sebagai seorang guru. Nah ini segitiga restitusi yang saya bilang dalam kita untuk menggiring siswa dari siswa yang identitas gagal menjadi identitas sukses Bapak dan Ibu. Ini ada 3 step segitiga restitusi. Yang di dasar namanya menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, step kedua, verifikasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu yang diambil oleh Ibu Guru tadi pada step manager. Ada pertanyaan dia untuk menstabilkan identitas dia, kemudian ada verifikasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu bingung, di antara ketiga tadi itu, mana yang menstabilkan, bagaimana cara mengungkapkan menstabilkan, bagaimana cara mengungkapkan verifikasi tindakan yang salah, kemudian bagaimana menanyakan keyakinan. Ini ada clue pertanyaan-pertanyaan yang
sudah disajikan tadi. Ntar dulu kita ini. Kita break sebentar azan. Ini paling 10 menit lagi.